Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama, oleh Ellen G. White, 16 Februari 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah imam besar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi kami semua, agar menjadikan Yesus satu-satunya pengantara dalam hidup ini. Sebab Yesuslah satu-satunya jalan untuk kami datang kepada Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Ferdinand Wentuk. Kepada Saudara Dinan, kami persilahkan. Terima kasih. Shalom, selamat pagi saudaraku dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan kita pada pagi hari ini Jumat 16 Februari 2024 dengan judul Satu-satunya Pengantara. Ayat tema kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Yohanes 2 ayat pertama. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Semua orang yang berusaha untuk memaafkan atau menyembunyikan dosa-dosanya dan membiarkannya tetap tercatat dalam buku surga tanpa diakui dan diampuni, akan dikalahkan oleh iblis. Semakin tinggi pengakuan mereka dan semakin terhormat kedudukan yang mereka pegang, semakin menyedihkan perbuatan mereka di mata Allah, dan semakin pasti kemenangan musuh besar mereka. Siapa yang menunda persiapan untuk hari Allah tidak dapat memperolehnya pada saat kesusahan atau pada waktu berikutnya. Semua hal itu tidak ada harapannya. Anda tidak diwajibkan untuk mengaku kepada orang yang tidak mengetahui dosa dan kesalahan Anda. Bukan tugas Anda untuk menerbitkan sebuah pengakuan yang akan membawa orang-orang yang tidak beriman kepada kemenangan. Tetapi bagi mereka yang pantas, yang tidak mengambil keuntungan dari kesalahanmu, akuilah sesuai dengan firman Allah, dan biarkan mereka mendoakanmu, dan Allah akan menerima pekerjaan dan akan menyembuhkanmu. Demi jiwa Anda, dimohon untuk melakukan pekerjaan menyeluruh untuk kekekalan. Singkirkan harga diri Anda, kesombongan Anda, dan tetaplah bekerja. Kembali lagi ke kandang. Gembala sedang menunggu untuk menerima Anda. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan, dan kembali mendapat perkenan Allah. Kristus adalah penebus Anda. Dia tidak akan memanfaatkan pengakuan Anda yang memalukan. Jika Anda mempunyai dosa yang bersifat pribadi, akuilah dosa itu kepada Kristus, yang merupakan satu-satunya pengantara antara Allah dan umat manusia. Jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. 1 Yohanes 2 ayat pertama. Jika Anda telah berdosa karena menahan persepuluhan dan persembahan milik Allah, akuilah kesalahan Anda kepada Allah dan gereja.
dan patuhi perintah yang Dia berikan kepada Anda. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendarahan. Maleakhi 3 ayat 10. Umat Allah harus bergerak dengan pengertian. Mereka tidak boleh merasa puas sebelum setiap dosa yang diketahui diakui. Maka merupakan hak istimewa dan kewajiban mereka untuk percaya bahwa Yesus menerima mereka. Mereka tidak boleh menunggu orang lain menerobos kegelapan dan memperoleh kemenangan untuk mereka nikmati. Kenikmatan seperti itu hanya akan berlangsung sampai pertemuan selesai. Tetapi Allah harus dilayani berdasarkan prinsip, bukan berdasarkan perasaan. Jangan biarkan pekerjaan sehari-hari menghalangi Anda dari hal ini. Ambil waktu untuk berdoa. Dan sementara Anda berdoa, percayalah bahwa Allah mendengarkan Anda. Councils for the Church, halaman 258 dan 259. Demikian renungan pagi kita pada pagi hari ini. Saya bawa dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Terima kasih atas penata layanan Saudara Dinan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan pagi tentang pengantara sudah kita ikuti dalam beberapa tahun terakhir ini, dari 2019 hingga 2023. Dan pekabaran renungan pagi hari ini kembali tentang pengantara, yang menyatakan bahwa Yesuslah satu-satunya pengantara kita kepada Bapa. Mengapa disebut satu-satunya? Karena ayat inti renungan hari ini berkata dalam 1 Yohanes 2 ayat 1, "Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil." Inilah dasarnya Yesus disebut satu-satunya pengantara. Seorang pengantara tersebut adalah Yesus. Nah, kata pengantara dalam ayat ini diterjemahkan dari kata Yunani parakletos. Sebagai informasi, kata parakletos hanya digunakan 5 kali dalam Alkitab, khususnya dalam Perjanjian Baru, dan hanya Yohanes yang kekasih yang menggunakan kata parakletos. Dengan jelas, Yohanes menyatakan bahwa seorang parakletos tersebut adalah Yesus Kristus yang adil. Lalu, bagaimana dengan Yohanes 14 ayat 16 yang berkata, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Kata penolong dalam ayat ini diterjemahkan dari kata parakletos yang sama dengan yang dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 tadi. Dan dalam ayat ini dikatakan ada seorang parakletos yang lain. Apakah ada 2 parakletos? Menurut gereja Advent yang sekarang ini ada 2. Berikut perwakilan gereja Advent yang menjelaskan tentang parakletos. Angel Manuel Rodriguez berkata, dalam Yohanes dan juga dalam Perjanjian Baru lainnya, Yesus dan Roh mempunyai hubungan yang erat. Namun mereka bukanlah pribadi yang sama. Karenanya, gereja Advent yang sekarang ini mengajarkan adanya 2 pengantara atau 2 parakletos, yaitu Yesus Kristus yang mereka sebut Allah Anak dan Roh Kudus yang mereka sebut Allah Roh. Apakah hal ini selaras dengan Alkitab? Sudah pasti tidak. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa hanya 1 pengantara kita kepada Bapa, yaitu manusia Yesus Kristus. Lalu, mengapa Yesus sebut ada parakletos yang lain? Karena ingat kembali ayat-ayat berikut ini. Dalam Roma 8 ayat 26 sampai 27 yang berbunyi, "Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa.
tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia, sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Ayat ini menyatakan bahwa Roh itu pengantara juga. Siapakah Roh yang dimaksudkan? Kita baca ayat 15. Roma 8 ayat 15 berkata, "Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa." Roh yang dimaksudkan adalah Roh yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh siapakah yang mempunyai seruan seperti ini? Galatia 4 ayat 6 menjawab, "Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh Roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa." Roh yang mempunyai seruan ya Aba, ya Bapa adalah Roh anak Allah, Rohnya Kristus itu sendiri. Jadi, Roma 8 ayat 26 dan 27 bukan berbicara tentang oknum Allah Roh Kudus, sebagaimana doktrin Trinitas ajarkan, tetapi tentang Roh Kristus, Roh anak Allah. Nah, apakah benar anak Allah berseru ya Aba, ya Bapa kepada Bapanya? Markus 14 ayat 36 berkata, katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang kukehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Ya Aba, ya Bapa adalah seruan Yesus kepada Bapanya. Tidak heran, Rohnya yang adalah pribadinya Yesus itu sendiri mempunyai seruan yang sama. Karenanya jelas, Roh yang mengantarai kita, yang berdoa bagi kita, adalah Rohnya Yesus. Inilah penjelasan untuk penolong yang lain atau parakletos yang lain yang Yesus sampaikan. Disebut yang lain bukan karena orang lain atau oknum yang lain, tetapi karena Yesus yang adalah satu-satunya pengantara hadir dalam kehidupan kita oleh kehadiran Roh-Nya. Yesus sudah kembali ke sorga. Dia tidak bisa secara fisik bersama kita, namun oleh kehadiran Roh-Nya, Yesus tetap melayani kita. Karenanya Roh Nubuat menegaskan dalam Kerinduan Segala Zaman, buku pertama, halaman 166, paragraf 3. Sementara Yesus melayani di bait suci yang di sorga, oleh Roh-Nya ia masih juga melayani jemaat di dunia ini. Ia ditarik dari mata perasaan, akan tetapi janji perpisahannya ditepati. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus memang sudah kembali ke sorga dan menjadi imam besar kita di hadapan Bapa. Dan hanya satu imam besar yang melayani di hadapan Bapa, dan itu sebabnya hanya satu pengantara kita. Tetapi Yesus tidak suruh oknum lain atau orang lain yang bukan dirinya untuk melayani dan menyertai kita. Yesus sendiri masih tetap melayani kita, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya, Roh Kristus. Sebab Dia berjanji untuk sertai kita, dan Yesus tepati janjinya. Dan akhirnya, The Great Controversy halaman 81 paragraf 1 berkata, di sini ia melihat rencana keselamatan diwahyukan, dan Kristus dinyatakan sebagai satu-satunya pengantara manusia. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, jika kita berbuat dosa, kita punya satu-satunya pengantara, yaitu Yesus Kristus yang adil, yang saat ini melayani di hadapan Bapa, dan oleh kehadiran Roh-Nya dalam hati kita, Yesus melayani kita di dunia ini, sehingga segala permohonan kita dapat disampaikan kepada Bapa, dan melalui Kristus kita menerima jawabannya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus.
Terima kasih atas penekanan kebenaran vital yang berulang-ulang disampaikan setiap tahun, bahwa Kristuslah satu-satunya pengantara dalam kehidupan kami ini. Tidak ada yang lain. Meskipun gereja Advent yang sekarang ini mengajarkan adanya 2 pengantara, tetapi firman-Mu dan Roh Nubuat dengan jelas menyatakan hanya 1 pengantara kami, yaitu Yesus Kristus yang adil. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan Roh Anak-Mu dalam hati ini, dan kiranya kami semua mau membuka hati kami agar Kristus masuk dalam hati ini, sebab Dia tetap melayani kami di dunia ini oleh kehadiran Roh-Nya, dan Roh Kristus itulah wujud daripada penyertaan Kristus sebagaimana janjinya untuk menyertai kami sampai kesudahan. Dan bila mana Dia datang kedua kali, kami semua layak untuk menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.